Oke, kita akan kembali melanjutkan perkuliahan metode numerik kita, masih mengenai pembahasan penyelesaian SPL secara iteratif ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyelesaian SPL menggunakan metode Gauss-Seidel. Pembahasan kita kali ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan pembahasan metode Gauss-Seidel, lalu nanti kita juga akan membahas sebuah contoh soal, dan pada bagian terakhir kita akan mengimplementasikan metode Gauss-Seidel ini dengan MATLAB. Oke, sebelumnya kita sudah membahas ya, untuk menyelesaikan SPL yang memiliki dimensi tinggi atau variable unknown yang banyak, kita perlu menggunakan metode tidak langsung atau indirect methods, di mana metode ini adalah metode penyelesaian SPL yang memanfaatkan iterasi. Nah, di kuliah sebelumnya kita sudah membahas salah satu metode tidak langsung, yaitu metode Jacobi. Nah, pada kuliah kali ini kita akan khusus ya membahas mengenai metode Gauss-Seidel. Oke, kita akan langsung masuk saja. Nah, secara prinsip ya, algoritma metode Jacobi dan Gauss-Seidel itu hampir sama ya. Jadi menyelesaikan SPL secara iteratif yaitu dengan memberikan tebakan awal, kemudian tebakan awal ini akan diiterasi ya, sehingga solusinya akan terus diperbaiki seiring dengan bertambahnya iterasi sampai sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, yaitu errornya di bawah toleransi ya, atau errornya lebih kecil dari toleransi. Nah, namun ada beberapa perbedaan antara metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, mari kita simak apa perbedaan utamanya berikut. Oke ya, kita lihat masing-masing metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Nah, pada metode Jacobi, nilai XI pada iterasi K yang diperoleh pada iterasi K tetap itu tidak berubah sampai iterasi K plus 1 telah selesai. Sementara pada metode Gauss-Seidel, nilai baru XI pada iterasi K plus 1 itu dapat segera digunakan begitu diketahui, tanpa menunggu iterasi K plus 1 selesai. Nah, maksudnya seperti apa itu? Nah, mari kita lihat. Nah, pada metode Jacobi ya, misalkan kita ingin menghitung nilai vektor X ya, vektor X ini pada iterasi ke-1, tentunya dengan menginputkan tebakan awal. Nah, tebakan awal yang kita gunakan kita masukkan ke persamaan X1. Nah, itu juga kita manfaatkan untuk menghitung X2 dan seterusnya. Nah, akan tetapi nilai X1 yang kita dapat di iterasi 1 ini tidak boleh langsung digunakan untuk menghitung X2. Jadi semua inputnya ialah semua tebakan awal ya, tebakan awal. Dan tebakan awal ini harus dimasukkan ke semua persamaan untuk menghitung X1, X2 sampai X ke N. Nah, sampai semuanya terupdate, baru nilai yang baru ini kita bisa lanjutkan untuk input ke iterasi selanjutnya. Nah, sementara pada metode Gauss-Seidel tidak seperti itu, ya. Kalau pada metode Gauss-Seidel ya, untuk menghitung X1 kita menginputkan semua tebakan awal atau solusi dari iterasi sebelumnya. Kemudian kita mendapatkan nilai X1. Nah, nilai X1 yang kita dapat ini bisa langsung digunakan untuk menghitung X2 meskipun pada iterasi yang sama. Kemudian X1, X2 yang kita dapat ini masih pada iterasi yang sama, kita dapat gunakan untuk menghitung X3. Demikian untuk X4 kita bisa menggunakan nilai X1, X2 dan X3 yang baru seperti itu ya, sampai X ke N. Kemudian nilai yang terupdate ini bisa dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau di metode Jacobi kita harus menyelesaikan semua iterasi, baru nilai yang terupdate atau solusi baru ini baru bisa dilanjutkan ke iterasi sebelumnya. Nah, sementara kalau di metode Gauss-Seidel, begitu kita dapat nilai solusi X1, kita bisa langsung menggunakannya untuk menghitung X2 dan seterusnya ya, meskipun pada iterasi yang sama ya. Jadi begitu kita dapat nilainya bisa langsung digunakan. Sementara kalau Jacobi harus menyelesaikan semua iterasi. Kalau Gauss-Seidel tidak perlu sampai iterasi selesai, ketika kita sudah dapat solusi yang baru, langsung bisa diupdate untuk menghitung nilai variable unknown yang lain, seperti itu. Nah, itu perbedaan utama antara metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, sama dengan metode Jacobi, Gauss-Seidel juga hanya dapat digunakan apabila memenuhi asumsi berikut ya. Yang pertama tadi solusi unik, yang kedua komponen diagonal dari matriks A itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, langkah-langkah penyelesaian SPL dengan Gauss-Seidel itu juga hampir sama dengan penyelesaian metode Jacobi
Yang pertama sama ya, kita menyelesaikan persamaan untuk memperoleh masing-masing persamaan yang ditulis lagi ya, yaitu untuk X1, X2 sampai Xkn. Nah, kemudian juga berikan tebakan awal untuk solusi, kemudian tetapkan batas toleransi error ya, error dari solusi ya, yang kita sebut dengan tol atau toleransi. Nah, kemudian, perbedaannya di 4 sini ya, di langkah keempat ini. Substitusikan nilai tebakan X0 ke ruas kanan dari persamaan yang ditulis ulang. Nah, kemudian nilai XI1 yang telah diperoleh itu dapat langsung digunakan untuk mencari XI plus 1 pada iterasi 1 dan XI plus 2 pada iterasi 2, sehingga nanti kita memperoleh vektor X pada iterasi 1. Ya, jadi misalkan kalau kita sudah mendapat nilai X1 pada iterasi 1, maka pada iterasi 1 kita juga bisa menggunakan X1 yang sudah kita update ini untuk menghitung X2. Kemudian X1 dan X2 yang sudah kita dapat ini dapat langsung digunakan untuk menghitung X3 masih pada iterasi yang sama. Nah, di situ ya. Nah, kemudian ini sama menghitung error dengan pendekatan L1 norm ya, seperti itu. Nah, secara garis besar ya, langkahnya hampir sama, cuman bedanya pada saat kita menghitung solusi ya. Perbedaannya ada di sini ya. Ada di sini. Kalau di sini XK artinya ini inputnya semua dari iterasi sebelumnya. Sementara kalau Gauss-Seidel ini kita bisa gunakan hasil yang diupdate dari iterasi saat ini ya, seperti itu. Jadi ada perbedaannya di sini. Ini K plus 1, ini K. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan langsung coba pada contoh soal ya. Jadi ini contoh soal sebuah SPL yang terdiri dari 4 persamaan dan 4 variable unknown. Atau bisa dibilang SPL ini memiliki 4 dimensi. Yang mana tebakan awalnya ialah 0 ya untuk masing-masing variable unknown dan toleransi 10 pangkat minus 6. Nah, langkah awalnya sama seperti dengan Gauss-Seidel ya, sama dengan metode Jacobi maksudnya, yaitu kita dengan menuliskan persamaan untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 ya. Prinsipnya sama. Nah, kalau kita sudah dapat persamaan tadi, maka kita inputkan tebakan awal untuk memperoleh vektor solusi pada iterasi 1 ya. Misalkan seperti ini. Ini adalah tebakan awal ya, X0. Nah, kemudian tebakan awal ini kita akan masukkan ke persamaan yang ditulis ulang untuk mendapat X1. Nah, perhatikan di sini perbedaannya. Nah, kita lihat ya. Pada X1 kita menggunakan semua input dari tebakan awal ya. X2 0 dan X3 0, artinya tebakan awal. Kemudian kita dapat X1 yang baru. Nah, untuk menghitung X2 perhatikan di sini. Ini X1 pada iterasi 1 yang barusan kita peroleh, itu bisa kita langsung gunakan. Dan X3 serta X4 ini belum diupdate, kita masih menggunakan dari tebakan awal. Dari sini kita dapat nilai X2. Nah, kemudian kita menghitung X3. Inputnya ialah X1 dan X2 yang sudah kita update. Sementara X4 dari tebakan awal. Dan pada X4 kita menggunakan X2 dan X3 yang sudah kita update dari perhitungan sebelumnya. Ini masih iterasi 1 ya. Sehingga kita peroleh vektor solusi pada iterasi 1 ialah ini. Ya. Jadi perbedaannya ada di sini ya. Jadi nilai yang kita peroleh itu bisa langsung digunakan. Nah, kalau kita sudah dapat X pada iterasi 1, maka kita hitung errornya ya, sama dengan menggunakan pendekatan L1 norm. Dan ini diset sebagai iterasi 1 dan inilah error ya. Errornya itu 4,793. Karena masih jauh dari 10 pangkat min 6 sama, kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, jadi untuk iterasi kedua sama inputnya ialah vektor solusi X pada iterasi sebelumnya atau iterasi 1 untuk memperoleh vektor X pada iterasi 2. Sama seperti tadi, ini X1 kita inputkan. Maka untuk menghitung X1 pada iterasi 2 kita inputkan masing-masing dari iterasi sebelumnya. Lalu kita update X1. Nah, kemudian untuk menghitung X2 kita menggunakan X1 yang barusan kita peroleh tadi ya, dan X3 dan X4 dari iterasi sebelumnya. Dari sini kita dapat nilai X2. Kemudian pada X3 kita menggunakan nilai X1 yang kita dapat dan X2 yang barusan kita dapat. Sementara X4 dari iterasi sebelumnya. Pada X4 kita memasukkan X2 dan X3 dari hasil yang barusan kita peroleh pada iterasi 2. Maka akan diperoleh
nilai X2-nya seperti ini. Kemudian kita menghitung errornya dengan pendekatan L1 norm ya, 0,853. Kita akan lanjut ke iterasi ketiga. Nah, pada iterasi ketiga sama, kita inputnya menggunakan vektor solusi dari iterasi kedua untuk nanti memperoleh vektor X3. X2 inputnya dari iterasi sebelumnya, kita masukkan ya, kita dapat X1, kemudian menghitung X2 kita memanfaatkan X1 yang barusan diupdate, dan X3 serta X4 dari iterasi sebelumnya, kemudian X3 juga sama, X1, X2 yang kita barusan dapat, X4 dari iterasi sebelumnya, lalu X4 kita menggunakan X2 dan X3 yang kita barusan dapat, sehingga akan diperoleh vektor X3 atau X pada iterasi ketiga ialah seperti ini. Kemudian kita menghitung errornya, dan didapatkan errornya ialah 0,082. Oke, jadi kita sudah melakukan 3 iterasi ya. Nah, kalau tadi 3 iterasi tadi sudah kita hitung, kita tulis dalam tabel ya, supaya terlihat. Nah, supaya terlihat lebih jelas. Nah, kita lihat di sini ya. Ini perhitungan solusi dari SPL dengan metode Gauss-Seidel sampai iterasi ketiga. Nah, sampai iterasi ketiga, errornya masih lebih besar dari toleransi ya. Toleransi kita 10 pangkat min 6. Nah, maka iterasi kita lanjutkan dengan cara yang sama. Nah, nanti iterasi akan dilanjutkan sampai dia konvergen. Sampai error lebih kecil dari toleransi. Kalau sudah lebih kecil dari toleransi, atau epsilon, maka perhitungan dihentikan. Nah, kalau kita nanti lanjutkan perhitungan ini dengan cara yang sama seperti tadi, maka hasilnya ditampilkan pada tabel berikut. Nah, ternyata kita perlu sampai 8 iterasi untuk mendapatkan solusi ini ya. Kalau kita lihat di sini pada iterasi ketiga sebenarnya sudah mulai terlihat konvergen, kemudian keempat dan selanjutnya ya, sampai 10 pangkat min 7. Nah, ini sudah lebih kecil dari iterasi. Maka solusi pada iterasi ke-8 inilah yang kita ambil sebagai solusi dari SPL-nya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh penyelesaian SPL menggunakan metode Gauss-Seidel.